Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Di video kali ini, kita akan bahas materi semester 2, yaitu adalah tentang senyawa turunan alkana. Di video kali ini, kita akan bahas gugus fungsi dan reaksi identifikasinya. Nah, materi yang kita bahas khusus di video kali ini, itu adalah tentang isomeri gugus fungsi, dan yang kedua adalah tentang gugus fungsi alkohol dan eter. Sekarang kita bahas dulu isomeri gugus fungsi. Gugus fungsi itu apa? Gugus fungsi adalah atom atau kelompok atom yang memberikan beberapa sifat kimia yang khas dari senyawa yang molekulnya mengandung gugus tersebut. Isomeri adalah peristiwa di mana senyawa karbon mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi secara struktur molekulnya berbeda. Perbedaan struktur molekul senyawa karbon dalam isomer dapat terjadi karena perbedaan gugus fungsi. Peristiwa ini disebut isomeri gugus fungsi. Sekarang kita akan lihat gugus fungsi. Yang kita bahas khusus kelas 12 itu adalah tentang gugus fungsi alkohol, gugus fungsi eter, gugus fungsi aldehid, gugus fungsi keton, gugus fungsi asam karboksilat, dan nanti kita akan bahas juga adalah gugus fungsi senyawa ester. Sekarang kita akan bahas adalah alkohol yang punya nama lain adalah alkanol dan eter, nama lainnya adalah alkoksi alkana. Kita lihat rumus umumnya. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. Jadi antara alkohol dan eter, mereka adalah isomer gugus fungsi. Alkohol punya gugus fungsi ROH. Kita lihat tata namanya. Jadi dulu kita sudah bahas di senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna di kelas-kelas sebelumnya. Nah, di situ kita sudah bahas tentang penamaan. Kita mulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan seterusnya. Nah, di alkohol kita cuma mengganti saja kata ana itu menjadi kata ol. Jadi metana menjadi metanol, etana menjadi etanol, propana menjadi propanol, dan seterusnya. Nah, di tata nama alkohol juga kita juga harus nanti ingat posisi letak OH-nya. Jadi nanti di alkohol kita akan tahu namanya alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Maksudnya gimana? Kita lihat contoh. Untuk satu propanol, karena dia OH, gugus fungsi OH ini itu berikatan dengan atom C yang mengikat satu atom C lainnya, maka ini disebut sebagai alkohol primer. 2-butanol, gugus OH-nya itu berikatan dengan atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Itu disebut sebagai alkohol sekunder. Dan alkohol tersier maksudnya gimana? Ketika gugus OH itu berikatan dengan suatu atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas adalah tata nama eter. Jadi eter punya gugus fungsi RO, R-aksen. Tata nama eter. Jadi seperti ini contohnya. Ini ada CH3, OCH3. Jadi kita buat namanya metoksi metana. Contoh kedua, CH3, OCH2, CH3. Jadi karena di sini yang lebih panjang adalah CH2, CH3, jadi dia jadi rantai induk. Maka di depan ini kita kasih nama metoksi, di belakangnya yang panjang etana. Ya, metoksi etana. Contoh selanjutnya. Nah, kalau gini bagaimana? Nah, gini lihat. Karena di sini yang C-nya lebih sedikit adalah CH2, CH3, dan kita tahu namanya adalah kelompok etana, jadi kita kasih namanya jadi etoksi. Di nomor berapa? Kita hitung di sini, 1, 2, 3. Berarti C-nya adalah atom C nomor 2, berarti 2 etoksi. Nah, di sini kita lihat ada CH3 yang bersifat sebagai cabang. Jadi CH3 ini bersifat sebagai cabang, maka di nomor 2, atom C nomor 2, jadinya 2 metil 1, 2, 3. Kalau 3 berarti propana. Maka nama senyawa ini adalah 2 etoksi 2 metil propana.
Sekarang kita akan bahas tentang reaksi-reaksi alkohol. Pertama, reaksi alkohol dengan logam natrium. Nah, reaksi ini lebih tenang jika dibandingkan dengan reaksi logam natrium dengan air. Jadi kita ambil contoh, propanol ya ditambah dengan logam natrium akan menjadi natrium propanolat dan melepaskan gas hidrogen. Esterifikasi. Jadi reaksi ini berlangsung lebih cepat jika digunakan katalis, contohnya asam sulfat pekat. Kita ambil contoh, asam propanoat ketika kita reaksikan dengan etanol itu akan menghasilkan apa? Tapi ingat, dibantu oleh katalis. Katalis yang kita gunakan H2SO4 pekat. Hasilnya adalah etil propanoat plus dengan H2O. Jadi, yang di sini muncul adalah gugus fungsi ester, maka namanya adalah esterifikasi. Sedikit info kimia, kegunaan daripada alkohol apa? Salah satu yang digunakan alkohol 70%, merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik. Gunanya membunuh dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme untuk membersihkan luka dan pembersih alat-alat medis. Reaksi ketiga alkohol. Alkohol itu bisa bereaksi dengan hidrogen halida. Halida dimaksud adalah golongan 7A, FCl-BrI. Jadi alkohol itu akan bereaksi dengan hidrogen halida, dia akan menghasilkan suatu senyawa haloalkana. Ingat ya, halo itu maksudnya kelompok 7A, halogen. Contoh, 2 propanol ketika kita reaksikan dengan HCl, dia akan menghasilkan 2 kloropropana plus H2O. Nah, di sini kita katakan muncul yang namanya senyawa haloalkana. Oksidasi alkohol. Nah, ini catatan penting. Alkohol primer itu bisa dioksidasi akan menjadi aldehid. Aldehid jika dioksidasi lagi akan menjadi asam karboksilat. Alkohol sekunder jika dioksidasi akan menjadi suatu senyawa keton. Contoh, 1 propanol, ingat ya, 1 propanol adalah alkohol primer. Dioksidasi. Oksidasi ini biasanya menggunakan apa? K2CR2O7 contohnya. Nah, dia akan menghasilkan aldehid. Mana aldehidnya? Nih, propanal. Jadi di sini mengandung gugus aldehid. Nah, penugasan. Uji coba pertama. Propanal yang tadi dihasilkan, jika kita oksidasi lagi akan menjadi senyawa apa? Jelaskan. Pertanyaan kedua. 2 propanol, jadi kita sudah bahas apa? Alkohol sekunder, jika dioksidasi akan menghasilkan senyawa apa? Jelaskan. Dehidrasi alkohol. Yang kita tahu, dehidrasi adalah kekurangan air. Berarti di sini alkohol akan melepaskan airnya. Nah, di dehidrasi alkohol biasanya itu menggunakan asam sulfat yang berlebihan atau Al2O3 pada suhu tinggi. Nah, di sini alkohol akan melepaskan H2O untuk membentuk suatu senyawa alkena. Tahu ya alkena? Ikatan rangkap. Contoh, 1 butanol. Jadi 1 butanol ini ketika kita berikan asam sulfat pekat berlebih pada suhu 170 derajat Celcius, maka dia akan menghasilkan suatu senyawa alkena, yaitu apa? 1 butena plus akan melepaskan H2O. Maka dikatakan dehidrasi alkohol. Aturan Setzev. Dehidrasi alkohol primer, atom H dan gugus OH yang terlepas itu berasal dari atom-atom C yang terdekat. Dehidrasi alkohol sekunder, atom H yang terlepas berasal dari atom C yang mengikat rantai atom C yang lebih panjang. Pertanyaan ketiga. 2 butanol berarti sudah masuk alkohol sekunder. Dengan H2SO4 berlebih atau asam sulfat pekat berlebih pada suhu 170 derajat Celcius akan menjadi senyawa apa? Jelaskan. Nah, sekarang kita bahas adalah reaksi
pada senyawa yang mengandung gugus fungsi eter. Reaksi eter dengan alkil halida. Masih ingat ya, halida yang dimaksud adalah yang mengandung halogen, golongan 7A FClBrI. Nah, eter itu dapat bereaksi dengan alkil halida membentuk alkohol dan haloalkana. Contoh, etoksipropana. Ini kan senyawa eter, mengandung gugus fungsi eter, ROR aksen. Nah, ketika kita reaksikan dengan alkil halida, contohnya apa? HI, ya. Itu akan menghasilkan alkohol, yaitu adalah etanol plus iodopropana. Berarti apa? Senyawa haloalkana. Sedikit tambahan informasi tentang kegunaan eter. Jadi, kalau dulu untuk meningkatkan kadar oktan pada bensin, orang menggunakan senyawa tel. Tapi karena bahaya timbalnya, maka sekarang orang menggunakan MTBE, metil tersier butil ether. Nah, senyawa ini adalah senyawa organik yang berguna apa? Untuk meningkatkan kadar oktan pada bensin tersebut. Dan dia lebih aman digunakan daripada penggunaan tel. Dan ini kita katakan dia punya gugus ether. Sekarang kita lihat reaksi identifikasi untuk membedakan senyawa alkohol dan eter. Nah, ini yang sering keluar di ujian. Yang pertama, alkohol itu bereaksi dengan logam natrium, sedangkan eter tidak bereaksi dengan logam natrium. Yang kedua, alkohol bereaksi dengan PX3. X itu penggantinya apa? Halogen. Sedangkan eter itu tidak bereaksi dengan PX3. Terakhir, alkohol itu dapat dioksidasi. Tadi kita udah bahas. Salah satu zat yang digunakan untuk mengoksidasi alkohol adalah K2CR2O7 pada lingkungan asam. Alkohol primer dioksidasi itu menjadi aldehid. Aldehid jika dioksidasi akan menjadi asam karboksilat. Sedangkan alkohol sekunder jika dioksidasi akan menghasilkan senyawa keton. Sedangkan eter tidak bisa dioksidasi. Oke? Nah, itu materi tentang alkohol dan eter. Di video selanjutnya kita akan bahas senyawa aldehid dan keton. Baik, terima kasih.